Iya, permisi Pak. Kami mau Nanti dulu Pak, beribadah. ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang aja dulu ya. Iya, iya. Ada Matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah Pak. Mau beribadah kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Nanti dulu. Di kamera siapa yang mengadakan perusahaan di kamera? Kami mau beribadah Natal. Tolong di Ini kamera Natal. siapa yang Natal mengadakan seluruh perusahaan? dunia. Seluruh dunia merayakan Natal. Tolong di kamera. Seharusnya kami bersuka cita. Tolong di kamera. Seharusnya Kami kami ini bersuka beribadah. cita. Kami ini beribadah. Ada acara nanti. Ada acara. Malu Pak, malu dilihat tetangga. Kami merayakan Natal tapi Bapak mengganggu kami. Ya, Malu, kami Pak. beri. Tuh, ayo. Kami beribadah. Di kamera siapa yang mengadakan di foto, siapa kami yang merayakan mengadakan Natal sekali perusahaan, setahun. siapa yang memukul di foto. Kita ini dilindungi negara kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara kita beribadah. Jangan digoblok-goblokin kita. Saya tahu itu goblok. Ayo. Hampir 2 tahun. Dan batasan data itu kita izin. Kan begitu. Bukan melarang mereka beribadah, silakan. Mereka itu suka mereka. Tapi kita sama Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup dalam kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidup. Katakan kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalam, seperti sungai yang tak pernah beri. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Katakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang, diserahkan hidupmu. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalam, seperti sungai yang tak pernah beri. Kasih Yesus membebas hati, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Semangat, ada Tuhan. Ada Tuhan, semangat. Kau mati, ada Tuhan yang melawatmu. Anak-anak kecil ini berharga di mata Tuhan. Semangat. Semangat. Ini tertib ibadah kita. Ada hormat-hormatan sekarang. Ada dihormatin kayak gitu. Ada. kurang hormatin semua.
memberikan pernyataan mengenai video yang beredar di media sosial yang sudah viral di berbagai tempat, bahkan tidak tertutup lagi di hadapan pejabat-pejabat tinggi. Maka dengan ini, berdasarkan video yang telah viral di medsos berhubungan dengan acara kegiatan perayaan Natal di tempat saya, GPI Tulang Bawang, Kecamatan Banjaragung, tidak terjadi persekusi ibadah Natal seperti yang terdapat di dalam video tersebut. Namun saya jelaskan itu salah persepsi. Memang benar telah terjadi kesalahpahaman dengan tokoh masyarakat setempat sebelum pelaksanaan kegiatan ibadah. Namun dapat kami selesaikan dengan baik dan ibadah perayaan Natal dapat kami laksanakan sampai selesai dengan pengamanan dari pihak Polsek Banjaragung dan Koramil Banjaragung. Sekian pernyataan saya, Pendeta Sopan Sidabutar. Terima kasih. Baik rekan-rekan, setelah ini sebagaimana yang sudah kami sepakati sebelum kegiatan konferensi pers ini dilakukan, kami telah berbulat tekad untuk membuat deklarasi Sai Bumi Nengah Nyapur ini tetap dalam kondisi aman, damai, dan tentram. Jadi setelah ini akan kami sama-sama untuk membacakan kesepakatan ikrar yang telah kami sepakati bersama dan sudah kami tanda tangani. Namanya antri masuk desa. Memang kalau ahlinya nih. Pelan aja. Pak, tadi sudah kopi belum, Pak? Benar menurut kita. Wah, 12 mah, 12 belum. Pak Ngadino kuat dia tuh Ngadino. Ayo Pak Badri masuk Pak Badri. Pegang rumah aja dia. Yuk aja selesai. Awas Pak Ngadino yang atas. Sudah dapat dia saya aja, Pak. Kalau sudah. Menyikapi keadaan yang terjadi dalam kekristenan di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya di akhir tahun ini, kita mendengar beberapa berita persekusi. Yang pertama, saya sudah posting, saya sudah upload di video di YouTube saya tentang persekusi yang terjadi di Pasuruan, Bapak Ibu Saudara, untuk sebuah keluarga yang membagi-bagikan hadiah Natal dan diserang oleh massa.
Dan kali kedua ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang dan mengulas apa yang kata apa Alkitab tentang persekusi yang terjadi di dalam acara perayaan Natal GPI Tulang Bawang yang ada di Lampung. Di mana Anda sudah menonton videonya bagaimana masyarakat begitu sangar, begitu marah, begitu datang membabi buta mereka masuk ke dalam gereja yang sementara mereka ibadah Natal dan kemudian tidak membolehkan mereka untuk merayakan Natal di situ. Bahkan sampai malam masih terjadi perdebatan antara ibu gembala, ibu-ibu yang ada di situ. Saya tidak tahu persisnya siapa, tetapi saya mendengar suara-suara perempuan yang bahkan diancam oleh mau dipukul sama orang-orang laki-laki di situ, disuruh keluar laki-lakinya dan sebagainya. Itu sungguh mengerikan. Oke, saya mau melihat dari kacamata Alkitab seperti apa kita harus bersikap, orang Kristen harus bersikap. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dengan baik apa yang akan saya sampaikan kepada kita. Kita melihat, kita berkiblat kepada apa yang terjadi di zaman Daniel, di mana Daniel dan kawan-kawannya orang Ibrani, bangsa Israel itu dibuang ke Babilonia dan mereka mengalami keadaan-keadaan persekusi juga dalam hal peribadatan mereka. Mereka dipaksa untuk nyembah patung di sana, mereka dipaksa untuk berdoa seperti cara mereka berdoa, sementara orang-orang Ibrani ini adalah orang-orang yang kuat dalam iman mereka. Sebab itu saya mau katakan kepada kita seperti Daniel dan 3 pemuda Ibrani lainnya, memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus melakukan sesuatu di tengah bangsa di mana ada segelintir orang. Pemerintah kita tidak melakukannya, tetapi hanya ada segelintir orang yang melakukan persekusi yang membahayakan nyawa daripada sesama orang Kristen dan mengadu domba sehingga akan terjadinya kerusuhan dan bisa melebar kerusuhannya menjadi kerusuhan yang besar. Mari kita lihat Daniel pasal 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu, akan ada orang-orang menggunakan kata-kata yang licin untuk memprovokasi, untuk mengajak orang-orang untuk melakukan tindakan, membujuk orang-orang untuk melakukan persekusi bagi kekristenan ataupun mungkin agama-agama minoritas lainnya di bangsa ini. Saudaraku, Daniel, dia di sini dikatakan dia mengenal Allahnya. Dia orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya mau ngajak orang-orang Kristen di Indonesia, kita nggak usah demo berjilid-jilid seperti mereka, tetapi kita juga nggak perlu sampai mesti marah-marah sama pemerintah, ngata-ngatain, ngutuk-ngutukin pemerintah dan sebagainya. Kita juga nggak perlu lapor polisi. Kalau Anda lihat di TikTok saya tentang apa yang disampaikan pendeta di Sopan Sidabutar dalam konferensi persnya tentang peristiwa yang terjadi di GPI Tulang Bawang, Bapak Ibu, banyak sekali ribuan orang komen bahwa tidak perlu lapor, tidak usah lapor polisi, percuma mereka pakai hashtag percuma lapor polisi. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak perlu menghargai polisi, kita menghargai polisi, tetapi untuk kami orang Kristen nggak usah lapor manusia, nggak usah lapor bahkan kepada presiden sekalipun, tetapi kita akan lapor kepada presiden di atas segala presiden kita, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kalau Anda mengenal, kalau saudara orang-orang Kristen di Indonesia, jika benar-benar engkau mengenal Allahmu, maka jika ada hal-hal moral dan spiritual yang terjadi di bangsamu, engkau tidak benar-benar mengenal Allah jika engkau tidak bertindak. Jika engkau tidak take action, mari umat Tuhan, saya mau ngajak kita take an action. Ambil waktu, kita bersepakat, doa, puasa, kita laporin orang-orang yang melakukan persekusi. Setiap peristiwa yang terjadi di daerah-daerah tertentu yang mengalami persekusi, daerah itu mari bergerak, berdoa, berpuasa. Kita betul-betul laporin ke Tuhan kita. Dan kalau orang Kristen di seluruh Indonesia ini bersatu padu, berdoa, berpuasa, laporin kepada Tuhan Yesus Kristus di surga. Hey guys, engkau yang melakukan persekusi pada kekristenan di Indonesia, you are in danger. Engkau dalam bahaya, bukan karena kami, tapi karena Tuhan kami akan pasti bertindak dan melakukan sesuatu bagi engkau. Sudah dengar apa yang terjadi pada Ahok? Bagaimana yang menzolimi dia? Mulai satu persatu dipanggil oleh Tuhan. Kami tidak katakan, kami bukan Tuhan yang akan menentukan nasibmu.
Tetapi saya cuma mengatakan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan mau kami untuk berani. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Firman Allah bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh keberanian yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ngajak kita mari tetap kuat, tetap mengasihi orang yang berbuat jahat terhadap kita, karena itu perintah Yesus. Kita juga harus tertib di dalam kata-kata mulut kita, nggak usah maki-maki mereka, nggak usah ikut sangar seperti mereka, tetapi dengan kata-kata kasih kita mengucapkan kasih kepada mereka, dan juga menuliskan ketertiban di dalam hal jari jemari. Buat postingan, buat tulisan, apapun yang Anda buat harus tertib. Alkitab bilang kita berani, diberikan roh keberanian untuk tertib, bahkan di dalam mengetik komen-komen kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, itulah ajaran Kristen yang sesungguhnya ajaran kasih. Bahwa kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi saudara. Apakah yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus? Pedangkah, kelaparankah, persekusikah? Nothing can separate us. Gak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab itu kami orang Kristen akan tetap melaporkan setiap peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang terjadi atas kekristenan di bangsa ini. Kami laporin hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, karena kami kenal Tuhan kami adalah pembela yang setia bagi kami. Tuhan kami Tuhan yang maha kasih, Tuhan maha pengampun, Dia juga bisa mengampunin kalian semua. Tetapi satu hal, jika kalian tidak bertobat, Dia nggak akan diam saja di atas sana dan membuat saudara hanya menjadi tontonan kami saja dalam melakukan sesuatu yang jahat pada kami. Tetapi Tuhan akan berbuat sesuatu sehingga kami hanya akan menontonnya. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami, walau 10.000 rebah di sisi kanan kami hanya menontonnya. Itu tidak akan menimpa kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen Indonesia, satukan hati, satukan iman, satukan doa kita. Ambil puasa, tahan lapar, tahan haus. Kita doa puasa untuk setiap peristiwa moral, spiritual yang tidak adil di bangsa kita ini, termasuk persekusi atas kegiatan-kegiatan kekristenan di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.